Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi dengan kami Insan Praja. Ini tentang musibah yang terjadi di Malang, banjir bandang. Kita akan menguak dari sisi gaibnya. Pastinya tentunya semua kalau dikembalikan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita coba telisik masalah gaibnya itu terjadinya mungkin ada sebab lain. Kita Insan Praja ingin menguaknya, gitu Gus ya. Iya. Itu enggak terjadi di Malang aja. Sebenarnya kayak saya lihat itu di Blitar juga. Oh, juga ada ya? Iya, Blitar. sampai berapa meter itu? Katanya 4 meter ya. Sampai 4 meter. Nah, ini kebenarannya mungkin kita secara gaib mungkin kita kuak. Nah, tonton, jangan lupa di like, subscribe. Nah, tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Ya, mungkin pawangnya jenengan. Sampai Oh ya. Siap ya. Siap. Hanya jasadnya yang saya pakai. Saya percaya Allah. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya persilahkan masuk. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Saya murid dari Ken Arok. Murid dari Ken Arok. Iya. Ada perlu apa? Mohon maaf sebelumnya, ini saya ingin mengetahui tentang musibah banjir bandang yang terjadi saat ini di Kabupaten Malang. Mungkin bukan Malang saja, di Blitar. Itu dari istilahnya dari bangsa jenengan itu mungkin musibahnya itu terjadi karena memang alam atau memang itu murni hak kehendak Allah, atau mungkin warga sekitar atau gimana, kan kok terus menerus, apa ada hubungannya yang lalu diisukan itu sampai akan ada gempa dan akan banjir bandang setingginya 6 meter, apakah ada hubungannya? Mohon dijelaskan mungkin. Mohon izin menjelaskan. Iya, silakan. Baik. Bencana itu banyak sekali versinya. Jika dilihat
dari sudut pandang gaib. Itulah kehendak yang maha kuasa untuk mengingatkan kita semua bahwa semuanya yang terjadi itu atas pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balik kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebab akibat. Mengapa yang maha kuasa menurunkan bala sedahsyat itu? Bahkan manusia pun tidak bisa untuk menanggulanginya. Jika yang maha kuasa sudah berkehendak, sebab di sana, di suatu tempat, jika terjadi banjir bandang, terjadi gempa, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, berarti perlu dilihat dari rakyat sekitar sana. Apakah masih banyak yang sering berbuat dosa? Apakah masih banyak yang melakukan praktik riba? Ataupun masih banyak yang zalim kepada sesama manusia? Ataupun banyak yang suka saling membunuh? Seperti itu. Jadi kita semua diperingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Berarti intinya musibah didatangkan itu untuk mengingatkan ya manusia-manusia itu ya. Berarti intinya seperti itu, biar kembali ke jalan Allah, jalan kebenaran. Ya. Ya. Itu juga termasuk bala dari hal yang kemarin terjadi di hari Rabu Wekasan. Ya, barang siapa yang tidak bersedekah di Rabu Wekasan itu, maka suatu tempat itu akan dilanda musibah. Berarti ada kaitannya ya? Ada. Kan pemimpin yang adil, yang benar, yang sesungguhnya sudah mengingatkan kita semua tentang perihal Rabu Wekasan itu, bahwa yang tidak bersedekah tentang hal itu, maka suatu bencana musibah akan menghampiri mereka. Berarti salah satunya tolak bala itu dengan bersedekah. Iya. Itu umpama kalau orangnya, itu suatu misal, orangnya tidak istilahnya tidak melakukan ibadah, terusan bersedekah untuk tolak bala, apakah juga itu bisa berpengaruh? Bisa. Perihal beribadah itu urusan pribadinya masing-masing. Tapi kalau bersedekah itu tidak. Bersedekah bisa untuk menolak bala yang akan menghampiri mereka. Urusan manusia tidak beribadah itu urusan mereka. Mereka akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di yaumul hisab. Gitu ya. Orang yang di luar Islam pun bisa bersedekah dan bisa untuk menolak bala bagi mereka yang keyakinannya berbeda. Terus tadi katanya muridnya Ken Arok. Tempat kamu dari mana? Saya di penghujung wetan. Penghujung wetan. Iya. Di kerajaan itu ya? Saya di daerah sana, di daerah wetan.
Tepatnya kalau boleh tahu itu di mana? Tidak untuk dijelaskan tempat saya tinggal. Oh ya, mohon maaf kalau tidak boleh ya. Itu juga tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Dan tanda-tandanya itu sudah banyak terjadi di Nusantara ini. Ya, kita kan diberi tanda, cuma kan belum tahu kepastiannya. Manusia yang berbuat seenaknya atau semena-menanya akan menanggung atas perbuatannya langsung di dunia ini. Yang Maha Kuasa akan langsung memberikan pelajaran dan peringatan besar. Sebenarnya di daerah sana sudah diperingatkan secara halus, tapi mereka tidak sadar. Banyak peringatan-peringatan kecil halus dari Yang Maha Kuasa, tapi mereka enggan untuk menyadari itu. Oh, berarti sebelum bencana besar ini banjir bandang sudah diperingatkan secara halus gitu ya? Sudah. Cuma manusianya sendiri yang kurang mengerti, mungkin kurang paham. Iya. Karena keyakinan mereka itu, keteguhan hati mereka kepada Yang Maha Kuasa kurang kuat. Karena manusia di zaman sekarang ini dituhankan oleh duniawinya, oleh uang, oleh harta, oleh pangkat, dan sebagainya itu. Iya. Kalau boleh tahu tugas kamu apa ya? Saya menjaga di daerah hutan sana. Oh, menjaga ya. Ya. Apakah beliau juga ditugaskan Ken Arok? Ya. Beliau ditugaskan sekarang bersama sang pemimpin akhir zaman nanti. Ya. Ya, ini mohon maaf para sahabat Insan Praja. Ini katanya tadi yang berbicara ini memang itu musibah, itu hak kehendak Allah, tapi ada sebab dan akibat begitu. Banyak di sana yang masih mempelajari, menggunakan ilmu-ilmu yang tidak ada sambungannya, ilmu-ilmu hitam. Banyak yang suka datang ke paranormal, ke dukun-dukun, rakyat-rakyat yang di sana mempercayai hal-hal yang seperti itu. Itu juga mempengaruhi datangnya musibah gitu ya? Ya. Oh begitu. Jika terus terjadi seperti itu, bukan hanya di daerah sana saja, di daerah yang lain, jika masih ada praktek riba, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, itu bencana, puting beliung, gempa, tsunami akan menghampiri mereka. Suatu saat akan terjadi, karena pasukan-pasukan yang menggerakkan itu semua atas perintahnya Yang Maha Kuasa sudah bersiap-siap. Mereka semuanya sudah tidak tahan untuk memberikan pelajaran kepada manusia yang sudah seenaknya berbuat di Nusantara ini, di dunia ini. Mereka merusak segala-galanya. Tapi Yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika tidak bisa diperingatkan dengan secara halus, maka peringatan yang besar akan menghabisi mereka, akan menghampiri mereka semua, akan lenyap di dunia ini. Apakah dengan adanya bencana ini ada hubungannya dengan pemimpin akhir zaman yang akan memimpin Nusantara ini? Ada.
itu semua banyak yang memusuhi sang pemimpin akhir zaman di Nusantara ini. Karena sang pemimpin akhir zaman tidaklah seseorang yang keturunan dari seorang yang terpandang. Tapi beliau sangat sederhana sekali. Itu secara jasadnya. Beliau tidak terlihat, beliau tidak pernah mengaku-ngaku sebagai sang pemimpin akhir zaman. Sangat disembunyikan sekali. Iya, soalnya kalau ketahuan bahaya nanti ya, bisa dibunuh, mungkin dicari mungkin ya. Nah, disembunyikan secara gaib sekarang yang sudah mengikuti ajaran sang pemimpin akhir zaman sudah tak tahan melihat kelakuan manusia di muka bumi ini, yang menjaga lautan, yang di dalam tanah, yang di langit. Mereka yang di gunung ingin menghempaskan semuanya isinya itu. Malaikat-malaikatnya semuanya, jika sudah dapat izin dari Yang Maha Kuasa, maka sekalipun manusia yang berbuat seenaknya, yang suka korupsi, itu akan lenyap di dunia ini, di Nusantara ini. Yang berbuat seenak-enaknya, yang suka bermaksiat di dunia ini, yang suka mencuri, semuanya akan dilenyapkan di dunia ini, akan diganti yang baru. Dunia tidak butuh manusia yang seperti itu, karena Yang Maha Kuasa menciptakan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi, bukan merasa dirinya sebagai Tuhan, minta apa-apa ingin dituruti. Kalau tidak dituruti mereka marah, mencari cara yang sesat. Itulah manusia zaman sekarang. Pantas mereka semuanya mendapat musibah sebagaimana yang dia lakukan di muka bumi ini. Ya, terima kasih atas informasinya, atas pengetahuannya. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan biar bisa menambah kadar keimanan kita, kadar keimanan saudara-saudara kita, biar bisa istilahnya memperbaiki diri, sadar diri. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk rakyat yang berada di sekitar kerajaan yang dipimpin dulu oleh Ken Arok, dan untuk seluruh rakyat Nusantara. Carilah sosok pemimpin yang membimbing kalian untuk selalu mengingat Yang Maha Kuasa di dalam hatimu, yang selalu mengajak berzikir, bersedekah, yang perilakunya sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan dalam ayat suci Al-Quran, yang sifat-sifatnya sama persis dengan beliau Rasulullah SAW. Carilah yang seperti itu, karena hidayah juga perlu dicari. Carilah yang bisa membimbing kalian. Jangan mencari sosok pemimpin yang hati mereka hanya keinginan harta, kekuasaan, jabatan itu saja. Itu akan menjerumuskan, akan merugikanmu semua. Sesungguhnya Yang Maha Kuasa tidak pernah merugikan hamba-hambanya, melainkan hambanya yang merugi. Sebab ciri-ciri pasukan Dajjal itu dalam hatinya tidak pernah dibuat untuk berzikir. Dalam jidatnya tidak pernah dipakai untuk mengingat Allah. Itulah ciri-ciri Dajjal. Kenapa? Di jidatnya memiliki tulisan kafaro.
karena tidak pernah dipakai untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas pesan-pesannya. Mungkin cukup. Terima kasih sekali sudah mengganggu panjenengan. Mohon maaf. Ini bisa kembali, mungkin sudah cukup keterangannya. Ya, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih sekali bisa kembali, dan semua efek-efeknya tolong dibawa ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus rasanya? Rasanya ini yang masuk halus. Dari sekali ya, ya. Soalnya kelihatannya sudah muslim. Iya ya. Nah, ini tadi ada saran dari ya salah satu kru lah. Iya. Mungkin kita harus menyampaikan, mungkin yang dari luar ingin menjadi mediator itu bisa, karena Insan Praja tidak menggunakan mediator dari dalam saja. Oh ya, ya, ya. Dari kru Insan Praja aja gitu. Ya, Nah, ya. yang dari luar pun nanti boleh bila ingin jadi mediator. Tapi kalau bagi saya resikonya jadi mediator pun berat, karena jadi mediator yang kayak kita ini seperti ini kan beda dengan kesurupan kan ya. Iya, iya. Kalau kesurupan itu kita yang dikuasai jin, tapi kalau seperti ini kan kita yang menguasai jin. Jadi jin itu masuk ke alam manusia itu. Seperti itu. Ya, mungkin untuk penonton yang ingin menjadi mediator, bagaimana rasanya dimasukin jin atau siluman, bisa datang langsung ke majelis Insan Praja. Nah, nanti tapi sebelum mediator dikasih tahu dulu resiko dan mungkin gimana lah biar kita nggak disalahkan Gus ya. Ya, Sebab kemarin pernah ada di konten yang sudah setahun yang lalu. Iya. Itu ada yang mencoba menjadi mediator konten kita waktu outdoor itu. Setelah kita mediator memang dia bisa, cuman cara bicaranya kurang lancar, karena memang itu kan dikuasai jin itu. Jadi memang kita membutuhkan jasad yang rohani yang kuat untuk kita bisa menguasai jin itu. Jadi seperti itu. Oh, yang kemarin ya itu dari perguruan itu. Iya. Satu kali sudah nggak mau ya. Satu kali saja sudah nggak mau ya. Karena butuh rohani yang kuat ya. Ya, terima kasih untuk semua sahabat Insan Praja. Ya, terima kasih sudah menonton channel kami. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.